男の子。よし。叶えたまえ。Oke, halo guys, selamat datang di anime hari ini. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita seri anime Ranking of King atau Osama Ranking. Tapi disarankan untuk menonton terlebih dahulu part sebelumnya agar kalian mengerti dengan jalan ceritanya. Link videonya ada pada deskripsi di bawah ini. Oke, tanpa basa-basi, kita mulai saja ceritanya. Diperlihatkan di masa lalu Raja Bose yang ditemani Miranjo. Ia berniat ingin menjadi lelaki terkuat pun mendatangi sesosok iblis berwarna merah yang pernah diperlihatkan di awal episode. Raja Bose meminta iblis merah agar mengabulkan permintaannya. Si iblis merah pun menyetujuinya. Namun dengan syarat Raja Bose harus menyerahkan nyawanya. Dan Raja Bose tak keberatan dengan hal itu. Namun si iblis mengatakan bahwa ia tidak akan dapat memberi kekuatan yang belum pernah ada. Namun ia bisa merebut kekuatan dari saudara kandungnya, lalu memberikan kekuatan itu kepadanya. Namun Raja Bose mengatakan bahwa ia tidak memiliki saudara seorang pun. Si iblis pun memberi saran agar ia memiliki seorang anak yang nantinya akan dijadikan tumbal. Raja Bose pun menyetujuinya, lalu meminta si iblis mengabulkan permintaannya. Lalu Raja Bose yang didampingi Miranjo pun bergegas mencari seorang wanita. Dan di sebuah hutan ia tak sengaja bertemu dengan seorang raksasa wanita yang sangat kuat. Raja Bose pun mengutarakan niatnya untuk menikahinya, lalu memiliki anak darinya. Namun wanita raksasa itu justru marah, lalu menantang Raja Bose untuk bertarung dengannya. Tentu saja Raja Bose pun dengan senang hati melawannya. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara mereka. Lalu setelah beberapa saat pertarungan pun dimenangkan oleh Raja Bose. Beberapa tahun kemudian, terlihat Raja Bose tengah melakukan pertempuran dengan para pasukan monster. Karena kelelahan, ia pun kalah. Terlihat beberapa anak panah menancap di tubuhnya. Namun tiba-tiba hal yang aneh pun terjadi. Tubuh Raja Bose tiba-tiba pulih dengan sendirinya. Ia menyadari kalau si iblis merah telah mengabulkan permintaannya. Karena itu adalah pertanda bahwa anaknya telah lahir ke dunia. Ia pun membalik keadaan dengan membantai habis semua pasukan monster itu. Saat pulang kembali ke rumahnya, ia langsung menemui sang istri. Melihat anaknya yang bertubuh sangat kecil membuat ia kembali teringat dengan perjanjiannya dahulu dengan si iblis merah. Dengan perasaan yang marah bercampur penyesalan di hatinya, ia pun mendaki sebuah bukit lalu menghancurkan bongkahan batu di hadapannya. Dan berkata kepada seluruh warga desa bahwa ia akan membangun sebuah negeri di sana sebagai jaminan agar putranya hidup dengan serba kecukupan sebagai penebus rasa bersalahnya. Kembali kepada Raja Bose yang saat ini merasuki tubuh Raja Daida. Raja Bose pun membaca sebuah mantra lalu menanyakan kepada Miranjo, siapa orang yang paling kuat di dunia ini? Cermin Miranjo memperlihatkan sosok seseorang sehingga membuat Raja Bose pun terkejut. Dan terlihat sepertinya Raja Bose mengetahui siapa orang tersebut. Lalu Miranjo pun mengatakan bahwa ia akan membunuh Ratu Healing. Shin kembali kepada Hokuro yang telah berhasil memberitahukan Ratu Healing tentang Pangeran Boji yang sudah meninggal. Ia pun memberitahukan siapa yang telah membunuhnya. Hal tersebut membuat Ratu Healing sangat murka. Kembali kepada Raja Bose, di mana Miranjo mengeluarkan monster-monster buas yang akan digunakan untuk menyerang Ratu Healing. Raja Bose yang sudah lama tidak bertarung pun akhirnya mencoba kekuatannya lagi dengan menghajar para monster buas tersebut. Lalu entah apa yang terjadi, Raja Bose pun justru mengizinkan Miranjo untuk membunuh Ratu Healing. Keesokan harinya, terlihat Hokuro yang tengah terikat di sebuah tiang hukuman. Ia dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap Pangeran Boji. Tiba-tiba datang seseorang penyusup menyerang para pasukan kerajaan yang hendak mengeksekusi Hokuro.
Penyusup tersebut dengan mudah mengalahkan semua pasukan tersebut lalu berhasil melepaskan ikatan Hokuro dan menyelamatkannya. Saat hendak membawa Hokuro, tiba-tiba Raja Bose menghentikan penyusup tersebut. Raja Bose lalu mengayunkan senjatanya ke arah penyusup tersebut. Namun, penyusup itu mampu menangkis serangan tersebut. Tentu saja hal tersebut membuat Dorse dan juga Raja Bose mengenali teknik tersebut. Lalu Raja Bose kembali menyerangnya dan berhasil menumbangkannya. Dan terungkaplah identitas penyusup itu tak lain adalah Domas. Ratu Healing yang melihat Domas pun sangat marah karena Hokuro memberitahukan bahwa Domaslah yang telah membunuh Pangeran Boji. Ratu Healing pun memerintahkan Dorse untuk membunuh Domas. Namun tiba-tiba Raja Bose menghentikannya. Ia mengatakan bahwa Pangeran Boji belum mati, namun ia masih hidup. Raja Bose mengetahui hal tersebut setelah Miranjo menunjukkan bahwa sesosok orang yang terkuat saat itu adalah Pangeran Boji. Kembali kepada Bebin yang ternyata masih hidup karena telah diselamatkan oleh ular raksasa berkepala dua. Diperlihatkan ular tersebut berhutang budi kepada Bebin karena saat kecil telah diselamatkan olehnya. Kembali kepada Raja Bos yang memberitahukan bahwa Pangeran Boji sekarang sedang berada di dunia bawah. Dan ia sudah berhasil bertambah kuat. Hal itu membuat semua orang terkejut dan juga senang. Dan mengatakan bahwa Domas dan Hokuro tidak akan dieksekusi, tapi mereka akan diusir dari kastil. Lalu tiba-tiba Raja Bose membisikkan sesuatu kepada Domas. Sepertinya diam-diam ia memberikan misi khusus kepada Domas. Setelah meninggalkan kerajaan, Domas mengatakan kepada Hokuro bahwa ia ingin melatih tangan kanannya yang putus dan berniat mengajari Hokuro teknik berpedang agar bisa bertarung. Dan ia bertujuan pergi ke dunia bawah sesuai perintah dari Raja Bos agar ia menghancurkan monster-monster yang ada di sana. Domas pun meyakini pasti ada alasan khusus mengapa Raja Bose memberikan misi tersebut kepadanya. Dan Domas pun merasa senang menerima kabar bahwa Pangeran Boji masih hidup. Namun ia mengatakan bahwa ia tak berani menemuinya karena merasa bersalah. Namun untuk menembus rasa bersalahnya, ia sangat bersemangat untuk menuju dunia bawah. Kembali kepada Kage yang tak habis pikir bahwa Pangeran Boji dapat menghancurkan batu yang sangat besar. Ia pun bertanya-tanya senjata seperti apa yang digunakan oleh Pangeran Boji. Namun tiba-tiba Pangeran Despa dan Pangeran Boji sudah ada di belakangnya, yang membuat Boji sangat terkejut. Pangeran Despa pun memberikan kabar bahwa Pangeran Boji telah berhasil menguasai semua teknik Despa, dan Kage pun sangat-sangat terkejut mendengarnya. Kembali kepada Ratu Healing yang belum mengetahui bahwa Raja Bose telah merasuki tubuh dari Raja Daida. Lalu Raja Bose pun mengayunkan senjatanya yang menyerupai palu gadang ke arah Dorse. Dorse yang berusaha menahannya pun sampai terdorong. Saking kuatnya serangan itu, tentu saja membuat semua orang tak percaya dengan kekuatan yang begitu besar. Raja Bose pun memuji kehebatan dari keempat petinggi kerajaan. Lalu tiba-tiba Raja Bose pun membisikkan sesuatu kepada Dorse. Hal tersebut membuat Miranjo bertanya-tanya tentang apa yang telah direncanakan oleh Raja Bos. Lalu Raja Bose pun memberitahukan identitasnya kepada Ratu Healing. Kembali kepada Raja Daida di alam bawah sadarnya. Ia pun berteriak mencari-cari cermin Miranjo. Lalu Raja Daida mengingat kejadian sebelumnya saat Apeas menyerangnya sampai membuat ia pingsan. Ia pun kebingungan di mana ia berada saat ini. Di dalam kegelapan Raja Daida pun mencari jalan keluar. Dan episode ini pun selesai. Bagi kalian yang suka dengan alur ceritanya, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, silakan tunggu episode selanjutnya. Bye!